setelah malam itu selesai eksekusi, saya turun ke penyeberangan Sodong Wijayapura itu. Saya dijegat oleh istri dari yang ditunda itu. Dia pegang tangan saya sekuat-kuatnya. Mana mayat suami saya? Mana mayat suamiku? Dia bilang. Saya bilang, ibu, suami ibu masih hidup, tidak jadi dieksekusi. Pak Ustadz jangan bohongi saya, jangan bohongi saya. Tetap dia nggak yakin. Terus saya yakinkan betul, ibu besok naik ke Lapas Batu, insya Allah ibu berjumpa suami ibu masih hidup. Baru dia tenang. Pak Ustadz kan juga pernah membimbing itu ya, narapidana Imam Samudra. Maaf nih Pak Ustadz kalau saya tanya ya gitu ya. Pak Ustadz pernah komunikasi nggak dengan Imam Samudra gitu ya? Yang memang bahwa pikiran beliau lah kalau itu menurut dia itu adalah jihad gitu. Nusa Kambangan adalah salah satu penjara terkenal di Indonesia, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jadi Nusa Kambangan itu dijaga ketat karena memang narapidana yang ada di sana itu adalah kelas kakap. Biasanya mereka akan mendapat hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Makanya banyak tuh juga orang yang menyebut Pulau Nusa Kambangan dengan Pulau Kematian. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang merupakan biasanya dia itu yang mendampingi terakhir lah sebelum narapidana itu dieksekusi mati. Langsung aja kita sambut. Assalamualaikum Pak Ustadz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah datang jauh-jauh dari Nusa Kambangan ya. Alhamdulillah dengan semangat. Katanya dipanggilnya Ustadz Napi Pak Ustadz. Sangat bahagia. Panggil aja Ustadz Napi. Karena bisa membawa jalan kebaikan kepada para napi ya. Betul. Masya Allah. Total udah 32 tahun. Alhamdulillah. Mengabdi di Nusa Kambangan. Alhamdulillah. Dipercaya oleh pihak Kumham untuk bolak-balik keluar masuk lapas Nusa Kambangan. Dan juga saya beberapa lapas lain juga ikut memberikan ceramah di lapas-lapas seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat dan Jakarta. Mungkin teman-teman ini pada penasaran ya. Lapas Nusa Kambangan itu seperti apa Pak Ustadz? Ya bagi orang yang belum pernah ke sana, apalagi ketika zaman Orde Baru ya, sangat serem. Lingkungannya, masuk ke dalam lapas juga, ya saya sendiri masuk ke dalam lapas tuh ekstra hati-hati. Karena fasilitas sangat sederhana, pegawai terbatas, dan mereka napi pada umumnya jarang dijenguk pihak keluarganya. Bahkan ada yang sekian lama tak jumpa keluarga mereka. Jadi tingkat emosi, tingkat stresnya sangat berat. Jadi mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Jadi kita masuk ke dalam lapas itu ekstra hati-hati. Memang serem betul. Itu berarti kalau zaman Orde Baru, Pak Ustadz nyebrang sungai dulu gitu ya? Iya. Belum ada listrik kali saat itu? Apa udah dulu ada? Belum. Waduh, ini bagus ngurusin. Saya pernah mau khotbah Idul Fitri di lapas Permisan itu ya. Itu harus nginep, nggak bisa berangkat pagi hari, langsung hari H Idul Fitri nggak bisa, karena perjalanannya agak susah. Ya, jalannya masih batu kapur ya, kalau hujan licin, panas berdebu. Jadi saya nginep di sana mau Idul Fitri itu, dan saya nginep di rumah Kalapas tuh rumah zaman dulu. Ya di situ ya listriknya cuma tenaga surya jam 8 malam habis, gelap sudah, pakai lampu pakai minyak tanah itu. Dan saya tidur di kamar itu yang pintunya sudah jebol, temboknya sudah pada bolong, di kamar ular masuk, di kamar mandi juga ada ular begitu. Paling itu di lapas itu Pak Ustadz? Di lapasnya. Wow. Itu rumah dinas tapi di luar lapas. Saya khotbahnya di dalam lapas ketika itu. Itu napi gimana kalau ular masuk ke ruangannya ya? Zaman dulu tapi ini ya. Zaman sekarang udah berubah ya.
sekarang jauh, fasilitas jauh lebih baik sudah. Ada media TV, ada media komunikasi, telepon bergiliran, bisa ada video call dengan keluarganya. Jadi karena konsepnya pemasyarakatan. Kalau dulu kan kepenjaraan gitu. Oke. Saya dengar Pak Ustadz pernah ketemu macan juga. Ya, itu menjelang maghrib untuk buka puasa dan tarawih bersama di lapas Permisan. Jadi menjelang naik ke gunung itu, pakai ambulan, situ lewat hewan-hewan buas. Ada ular, ada macan situ. Gimana guys? Kayaknya asik juga nih kalau kita Kalau review. penasaran Nusa nih Kambangan ya. Boleh banget 20.000 komen di bawah. Nih semoga kalian puasanya lancar-lancar ya. Pak Ustadz puasanya lancar juga kan? Insya Allah Ramadan itu banyak dirindukan orang. Betul Pak Ustadz. Bahagia orang dengan Ramadan. Bahkan doanya luar biasa 3 bulan sebelum mereka berdoa ingin jumpa dengan Ramadan. Termasuk di Nusa Kambangan juga Iya. ya. Wah, buka puasa bersama Nabi. Bahagia. Tapi ini kita bicara napi ya. Pernah ada nggak sih Pak Ustadz yang pakai jimat gitu, pelindung diri supaya kebal gitu yang Pak Ustadz pernah temuin? Ada beberapa kali, umumnya mereka dari pelaku kriminal. Karena untuk kekuatan tertentu, ada keyakinan tertentu dengan menggunakan jimat-jimat itu. Pak Ustadz lihat tuh jimat kayak gimana? Ya, saya pernah dihubungi pihak lapas karena napi ini pernah sering tersinggung, berkelahi gitu ya. Kemudian saya diundang oleh pihak lapas, kalau nggak salah lapas Pasir Putih waktu itu. Dipanggil napinya itu, saya bilang mau nggak supaya tenang di dalam lapas itu. Syaratnya jujur, saya bilang. Apa jujurnya Pak Ustadz? Punya dompet nggak? Bilang itu. Bawa dompetnya buka. Ada itu jimat di dompetnya. Di sabuknya ada jimatnya. Tuh coba buka kaosnya, bajunya. Ada kalungnya itu. Pakai apa? Kain hitam gitu. Nah gitu kita ruqyah tuh. Kita ruqyah, buang. Selesai dia tenang, aktif di masjid, jadi pengurus masjid. Gitu. Luar biasa. Jadi total nih udah berapa Pak Ustadz yang didampingi gitu ya? Napi-napi itu kan udah lebih dari 30 tahun ya. Iya, saya kira susah ngitungnya ya. Ribuan udah ada kali Pak Ustadz. Ya sudah banyak sih lapasnya. Dulu 4 lapas dulu awal itu Batu, Besi, Kembang Kuning, Permisan. Terus nambah lagi narkotika, Terbuka, kemudian Pasir Putih. Terus nambah lagi sekarang Karanganyar, Nirbaya, Geladak, Ngaseman. Jadi sekitar 12 lapas di Nusa Kambangan sekarang. Waduh, kita doain semoga Pak Ustadz sehat-sehat selalu ya. Amin. Yang saya tahu Pak Ustadz juga sempat membimbing gitu ya Freddy Budiman, Iya. pengedar yang dari lapas dulu itu ya. Betul. Bagaimana kisahnya Pak Ustadz? Awal kisahnya beliau tidak kenal saya juga tidak kenal beliau ya. Tetapi beliau minta ke Kalapas ingin jumpa dengan saya waktu itu. Dia ada di blok khusus, di ruang khusus ya, blok khusus yang tidak boleh bertemu dengan napi lain atau juga petugas tertentu ya. Istilahnya mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Tapi ketika itu Kalapas mengizinkan saya untuk dipertemukan dengan dia. Saya dikawal beberapa petugas ke blok khusus dan kita tidak sentuhan fisik. Ada pintu 1, 2, 3. Tidak sentuhan fisik. Jadi dia mengatakan begitu jumpa saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertobat di sini, di Nusa Kambangan. Itu kalimat yang saya terima pertama dari dia. Saya jawab, kapan lagi? Anda ini kan pidana maksimal, hukuman mati. Segera bertobat, segera berubah, lakukan yang terbaik. Saya insya Allah siap membantu di sini, bareng-bareng berbuat baik di sini. Beliau sempat cerita nggak sih Pak Ustadz, kenapa akhirnya jadi bandar? Sempat menceritakan ya, dari awalnya sebetulnya bukan bandar. Jadi ya kenakalan biasa lah. Kenakalan biasa, masuk ke terminal, dari stasiun kereta ke terminal lagi, terus membangun grup mereka gitu ya.
Mulai dari ngerokok biasa, kemudian kenal dengan miras, kenal dengan perjudian, kenal dengan begitu. Masih zaman dulu bentuknya. Terus ketagihan, ya mencari dana kan harus beli juga kan. Setelah beli nggak punya duit, ya ikut jualan. Itu kisahnya. Jualan dari kecil-kecilan lagi. Beliau sempat cerita berarti ke Pak Ustadz ya tentang kisah-kisahnya zaman dulu ya. Keluar masuk penjara dia kisahkan ya. Dan dia mengatakan saya merasa bersalah terhadap ibuku. Dan waktu di ruang isolasi kan dia sempat drop ya, menunjukkan kegelisahan. Saya bilang ibunya masih ada nggak? Ada Pak Ustadz. Saya bilang bagaimana kalau dipanggil ibu? Saya minta pihak kejaksaan untuk menghadirkan ibunya waktu itu. Dihadirkan ibunya. Dan disitulah pertemuan yang sangat terharu antara ibunya dengan Mas Freddy Budiman di ruang isolasi. Dan saya menyaksikan mereka pelukan dengan tangisan bersama. Dan saya ikut terharu juga ketika itu. Kenapa Freddy Budiman merasa paling bersalah dengan ibunya? Dia hormat sama ibunya. Dia sayang sama ibunya. Tapi dengan kegiatan dia selama melakukan hal-hal yang negatif itu merasa bersalah karena ibunya eman juga sama dia, sayang sama dia gitu. Jadi muncul rasa bersalah sama ibunya. Tapi subhanallah begitu ibunya datang, pelukan, tangisan bersama, kelihatan ya, memang awalnya ibunya juga siapa sih yang ridho anaknya bakal dieksekusi, pasti tidak ridho. Dia yang melahirkan, dia yang mendidik, membesarkan, berujung di depan regu tembak kan sangat tidak ridho orang tuanya. Apalagi ibu gitu kan. Tapi lama-kelamaan diberi nasihat, bertemu dengan keduanya itu menunjukkan ketegaran kedua pihak. Anak dan ibunya tegar. Sampai berhari-hari di situ. Pada hari berikutnya ya datang rutin, makan bersama, bercengkerama, ngobrol anak dan ibunya di situ menunjukkan kooperatif, bahagia mereka menghadapi eksekusi itu. Akhirnya beliau menyesal dan hijrah ya? Hijrah betul. Hijrah dan nampak sekali dari aktivitas ibadah. Sehari-hari dalam lapas Batu itu jubah, ya, sorban, sejadah, peci. Sudah biasa sehari-hari. Bolak-balik ke masjid itu. Dan dia bicara seperlunya. Tidak banyak macam-macam. Oh seperti itu ya Ustaz? Yeah. Saya sempat baca berita juga katanya penyalahgunaan narkotika gitu ya di kalangan pelajar mahasiswa itu cukup meningkat gitu ya. Kalau menurut Pak Ustadz kenapa ya? Gitu kan Pak Ustadz juga udah banyak tuh napi-napi yang make atau bahkan yang ngedarin gitu ya. Hasil obrolan dengan mereka di dalam lapas itu bermula dari pergaulan aja. Pergaulan ya? Pergaulan. Jadi salah gaul dan juga ada yang mengatakan mencoba-coba. Mencoba-coba inilah kalau sudah mencoba ketagihan ya. Saya kira ini perlu diwaspadai ke depannya. Memang dunia pendidikan di kalangan pelajar dan mahasiswa sebaiknya jangan ada lagi pergaulan yang ingin mencoba-coba hal yang negatif. Karena sudah sekali mencoba, ke depannya ingin melakukan lagi gitu. Memang bahaya pergaulan itu ya, Pak. Saya kira tergantung situasi pergaulan itu sendiri. Okay. Bahaya tidaknya. Kan kita makhluk sosial harus bergaul sama kita kan. Betul. Jadi yang terdidik mestinya juga harus lebih waspada gitu. Jangan hanya faktor bergengsi atau kewu-pekewu, perasaan sungkan kalau tidak begini tidak ikut, nah itu harus dihilangkan. Okay. Jadi kalau memang ini ada hal yang negatif, katakan say no gitu. Saya tidak gitu. Jadi nggak usah khawatir kehilangan sahabat atau persahabatan. Nah, ini penting dipahami. Mungkin pertemanan ini. Kalau persahabatan pasti saling menyelamatkan diri, memberi nasihat. Tapi kalau pertemanan inilah, ya sesaat tapi kadang berimbas hal yang berujung negatif. Gitu. Maka dari pertemanan tingkatkan persahabatan. Kalau persahabatan itu pasti memberikan nasihat yang terbaik. Gitu. Baik. Kalau untuk Freddy Budiman, apa pesan-pesan terakhirnya kepada Pak Ustadz ya?
hari terakhir menjelang eksekusi ya, pada saat ngobrol dengan keluarga ya, kemudian saya bercengkrama dengan beliau, sempat ngobrol gitu ya, jauhi narkoba, jangan pernah coba-coba tentang narkoba, dan jadilah generasi yang terbaik karena masa depan negara ini butuh kalian anak-anak muda itu. Kemudian pesan buat anaknya masuk di pesantren ya. Anaknya disekolahkan di pesantren. Ya. Kita balik lagi ke Freddy Budiman ya Pak Ustadz ya. Berarti hari-hari terakhir itu Pak Ustadz terus mendampingi beliau? Betul. Bahkan sebelum isolasi saya sudah diberitahu ada sandi-sandi akan ada eksekusi gitu ya. Termasuk beliau gitu. Jadi beliau itu menunjukkan perubahan perilaku ibadah yang lebih intensif lagi, lebih santun, lebih tawadu ya, lebih rendah hati gitu ya. Kemudian masuk ke isolasi, selama di isolasi bersama saya ya. Di ruang isolasi ngobrol bareng gitu ya. Kemudian sampai ngobrol dengan keluarganya, kemudian juga memberikan pesan-pesan untuk masyarakat, untuk anaknya ya. Tentang anaknya jangan sampai tinggalkan sholat gitu, rajin beribadah ya. Dan anaknya disekolahkan di pesantren. Untuk masyarakat umum jangan sentuh narkoba, jangan coba-coba tentang narkoba, karena akan merusak generasi masa depan. Kemudian selama bercengkrama menjelang eksekusi itu menceritakan bagaimana dia bertobat, ya. Kemudian dia berperilaku baik gitu ya, dan menyesali perbuatannya ya. Kemudian dia merasa dirinya bersalah terhadap ibunya, itu dikatakan di saat-saat isolasi berlangsung gitu. Dan sorenya setelah ngobrol dengan saya pas waktu asar ya, kemudian suruh dia jadi imam sholat asar. Oh ya. Saya makmumnya. Dan ibu dan anaknya menjadi makmum sholat asar. Dan ada beberapa petugas yang ikut berjamaah sholat asar. Yang mimpin imamnya adalah Freddy Budiman. Itu bentuk penghargaan kami untuk membackup rasa percaya diri bahwa meskipun ada masa lalu yang negatif, dia punya kesempatan berikutnya menjadi orang yang terbaik. Itu sehari sebelum eksekusi ya Pak Ustadz? Malam harinya, Malam jadi siang itu jadi imam sholat asar. Sorenya, malamnya eksekusi. Dan menunjukkan ketegaran bahwa dia dihargai oleh kita. Diberi kesempatan untuk tampil, memimpin sholat berjamaah, sholat asar yang terakhir pada hari itu. Yang sulit dilupakan ya, dan berkesan ketika jaksa dan Mas Freddy Budiman itu proses pembacaan putusan untuk ditandatangani menjelang eksekusi malam harinya itu. Di antaranya putusan itu dibacakan, kemudian setelah itu ditandatangani. Saat Pak Jaksa membacakan lagi yang lain, beliau Freddy Budiman mengatakan, udahlah Pak Jaksa, nggak usah dibacakan, saya akan tanda tangani. Kemudian yang selain dari itu yang saya ingat betul berkesan bahwa ketika Pak Jaksa mengatakan apakah ada sesuatu yang dipesankan wasiat terkait harta benda atau peninggalan untuk keluarga, Mas Freddy bilang begini, udahlah Pak Jaksa, saat ini sudah tidak usah lagi bicara harta dunia, hati dan pikiran saya sudah ke akhirat. Itu yang buat saya sangat berkesan dialog pada sore itu, dan itu termasuk yang paling esensial di dalam pertemuan-pertemuan formal dengan pihak kejaksaan itu. Kemudian juga pas sholat asar ya, azan asar itu,
ayo kita sholat berjamaah, saya bilang gitu. Terus, imamnya siapa? Saya bilang, saya ingin memberikan penghargaan yang terbaik buat Mas Freddy Budiman. Sore ini Anda yang jadi imam sholat asar. Waktu itu. Luar biasa, disambut, kemudian keluarganya ikut sholat berjamaah. Saya sebagai makmumnya ketika itu. Memberikan penghargaan yang terbaik, memberikan kepercayaan, insya Allah lebih tegar, lebih siap untuk menerima hukuman yang terberat, eksekusi malam harinya. Itu termasuk unik memang buat beliau sendiri mengatakan ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Gitu. Dan saya melihat tegar, berseri-seri, ya, di situ ibunya juga menyaksikan, anak-anaknya di situ ikut sholat bersama. Dan imamnya adalah Freddy Budiman, sholat asar yang hari itu, yang terakhir asar. Saya boleh bacakan tentang pesan-pesan dari Freddy Budiman, bagaimana pengalaman dia di lapas ketika mau bertobat. Boleh banget, Pak. Gimana, baik. Allah mengetahui siapa yang beriman. Insya Allah ujian Allah bisa menghapus dosa Freddy, juga menaikkan derajat Freddy. Jadi bukan hanya hidayah, ibadah saja yang diberikan Allah, tapi seluruhnya Freddy merasakan itu. Coba kita lihat kisah-kisah hidupnya para nabi. Hidupnya selalu diberi ujian, bukan kesenangan dan kekayaan. Freddy hidup di dunia mengatakan hidupnya adalah senda gurau dan tipu daya. Hidup kita yang sebenarnya di alam akhirat yang kekal abadi. Kemudian Freddy melanjutkan pernyataan, setiap perbuatan kita pasti ada balasannya. Akhirnya Freddy istighfar, tobat, sholat wajib, sholat sunnah, perbanyak baca Quran, puasa Daud, banyak berwudu dan sedekah. Kemudian hanya menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah, kita akan masuk surga dan jadi orang yang beruntung seperti Freddy. Walau dosa kita sepenuh bumi, maka Allah akan mengampuninya. Lapas Batu, 27 Juli 2016, Freddy Budiman. Insya Allah. Jadi memang sudah benar-benar ya, ingin hijrah gitu ya. Iya. Saya juga lihat tuh foto-foto sama Pak Ustadz itu ya. Iya. Akrab di masjid, ngobrol, diskusi ya. Ya curhat, minta nasihat, begitu, Masya Allah. Saya berkesan dengan beliau. Cuma ada satu, habis sebelum eksekusikan beliau mengatakan begini, Pak Ustadz tolong nanti jenazah saya itu yang meletakkan itu Pak Ustadz di alam kubur. Oh ya. Itu yang disampaikan depan ibu dan anaknya waktu itu, di samping ketika lesehan makan bersama, ngobrol bareng gitu. Tapi setelah eksekusi selesai, saya memang berapa hari, berapa malam itu kurang istirahat betul. Saya mohon izin pada ibunya, saya tidak ikut serta ke Surabaya. Jadi mohon izin untuk tidak melaksanakan amanat itu. Tapi ibunya memaklumi dan memaafkannya. Gitu. Jenazah Freddy Budiman tiba di rumah orang tuanya, terima keluarga. Jenazah Freddy disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan. Tapi itu kan kita bicara yang akhirnya dia menyesal, terus berubah, terus tobat gitu ya. Dari sekian banyaknya kasus, pernah ada nggak Pak Ustadz yang justru dia nggak tobat gitu loh, justru malah ngeluh segala macam, ada juga nggak gitu? Menyangkal gitu loh. Ada, itu sewaktu-waktu. Jadi kalau saya lihat stabilitas mental, psikologis warga binaan atau napi dalam lapas itu memang ada kalanya stabil, ada kalanya down gitu ya. Ketika stabil dia optimis, dia menyadari kesalahan masa lalu dan menunjukkan perubahan yang lebih baik selama di lapas. Tapi ketika tidak stabil, dia ingat masa lalu, dia seakan-akan ya tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah, jadi seakan-akan ini adalah sebuah hukuman buat saya dan bukan sebuah yang akan menjadikan dia jerak, tidak. Itu beberapa napi pernah bercerita begitu. Dan sangat penting kehadiran kita sebagai orang yang membina kerohanian ya, bahwa mereka tuh sangat butuh kita.
Dan saya hadir ke Nusa Kambangan tuh untuk membahagiakan mereka. Jadi saya hadir dari mulai penyeberangan yang kadang nunggu waktu dan segala macam, hujan, terik, ombak besar ya. Saya bawa kebahagiaan. Bagaimana kita akan membahagiakan orang, apalagi Nabi, kalau kita tidak membawa kebahagiaan dalam jiwa ini. Jadi saya enjoy di sana. Selama puluhan tahun saya enjoy, bahagia, dan saya akrab dengan mereka. Bukan hanya sesama kaum muslimin, dengan Nabi, warga binaan yang non-muslim pun dengan saya akrab. Mereka say hello, rajin bertegur sapa dengan saya seperti itu. Iya ya. Berarti kalau ini Pak Ustadz jatuhnya apa ya? Tugas? Saya panggilan yang maha kuasa. Jadi saya tidak punya nomor induk pegawai. Oke. Tidak ada yang memberikan honor, gaji, tidak ada. Tidak ada yang Tidak memberikan ada. honor? Tidak ada. Wow. Cuma ada satu lembaga yang memberikan, saya tidak mau sebut namanya, satu kali dalam 1 bulan, hanya sekedar transfer 1 kali itu aja. Yang lainnya sekian belas kali itu ya tidak ada, bebas saja. Jadi ya murni panggilan aja ya? Panggilan. Iya. Pak Ustadz membimbing seperti itu ya? Ada nggak sih Pak Ustadz alumni mantan-mantan napi yang kalau misalnya udah keluar dari lapas itu ketemu lagi? Ya banyak Lebih dari ya. 30 tahun ya? Ya banyak, yang soalnya begini. Ribuan kali ya? Waduh, ya apa ya? Sudah alumni Nusa Kambangan yang ketemu di luar itu, saya juga terkejut ya. Ada di Purworejo, lagi makan di warung, saya tahu ditegur oleh supir angkot gitu ya. Saya dibayarin makan. Siapa? Saya ini mantan napi Nusa Kambangan, Pak. Saya santrinya Bapak dulu gitu. Terus di Jakarta Timur ada jaga parkir di toko roti. Saya pas beli roti, saya bayar parkir, langsung dia, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Loh, kamu siapa?" "Saya santrinya Pak Kiai di Lapas Besi Nusa Kambangan." Sekarang masih ada. Dan itu saya ajak ke rekaman juga di beberapa TV itu. Nanti lain waktu juga bisa diajak ke sini ya. Dia berkesan sekali dan menceritakan bagaimana kiprah saya di Nusa Kambangan. Dia hafal dia. Jadi Nusa Kambangan ada alumninya ya Pak? Ada alumninya, dan memang mereka berharap ada ikatan alumni Nusa Kambangan. Cuma anehnya ketuanya suruhnya saya gitu. Ketua ikatan alumni Lapas Nusa Kambangan. Nah, saya bilang kalau saya ketuanya berarti kan saya mantan napi, saya bilang gitu. Jadi makanya kenapa sih milih saya? Soalnya kalau Pak Ustadz kan banyak koneksinya ke pejabat dan mana-mana, jadi gitu. Saya suruh mimpin mereka begitu. Saya kalau alumni ingat alumni 212 Pak Ustadz. Ini alumni Nusa Kambangan. Beda lagi. Iya. Nah yang penting mungkin maksudnya ya saling ini ya, jangan sampai mereka belok lagi mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya, kalau ada Ya, alumni itu ya. Itu yang paling membahagiakan saya, bahwa makanya saya pesan pada napi yang bebas begini. Kalau kalian bebas pulang, bahagia, senang, lupakan aku. Tapi kalau susah, sengsara, ingat aku. Artinya ingat nasihat-nasihat aku ketika di penjara Nusa Kambangan. Kalau senang, bahagia, udah lupakan aku. Gak usah ingat aku. Itu pesan saya. Insya Allah, saya jadi ingat teman saya juga begitu Pak Ustadz. Ya. Kalau saya ajak ngopi itu pasti dia tahu. Ah lu ngopi sama gue berarti ada masalah nih. Kalau seneng gak pernah ngubungin nih. Iya. Pak Ustadz kan juga pernah membimbing itu ya, narapidana Imam Samudra. Pertemuan awalnya seperti apa Pak Ustadz? Mungkin bukan membimbing ya. Bertemu, ngobrol beberapa kali gitu ya. Orangnya sih santun, piawai ya. Tidak pernah, yang saya tahu ya, tidak pernah ngomelin petugas atau mengkritik makanan. Orangnya pendiam gitu ya. Piawai, bicara seperlunya. Bicara seperlunya. Ya beberapa kali ngobrol dengan saya gitu. Dan sempat guyonan juga ya, guyon-guyon ya, juk apa santai gitu ya dengan saya gitu ya. Dan saya pernah khotbah Idul Fitri terakhir sebelum bulan berikutnya dieksekusi, dia ikut jamaah sholat Idul Fitri, saya khotibnya, saya imamnya ketika itu. Saya sempat ngobrol dan ada foto-fotonya juga, saya ngobrol di situ. Apa yang diobrolkan sama Imam Samudra? Ya
nasihat-nasihat kepada teman-teman generasi muda gitu ya, untuk jadi orang-orang istiqomah gitu ya. Istiqomah, jadi tidak mudah terbawa arus kepentingan hidup yang sesaat begitu. Di antaranya itu. Maaf nih Pak Ustadz kalau saya tanya ya gitu ya. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri, makna jihad di zaman sekarang itu seperti apa Pak Ustadz? Wah, itu kajiannya khusus ini ya. Kajian khusus yang perlu rincian yang agak panjang mungkin. Kalau nyinggung sekilas nanti bisa mispersepsi gitu. Oke. Jadi maksudnya ya bukannya gitu ya orang-orang yang tidak bersalah seperti itu mungkin ya. Saya kira Islam hadir untuk perdamaian dunia. Kalaupun itu ada perkecualian, itu pun mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang di luar komitmen ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Oke. Ya mungkin kalau di situasi kayak kita sekarang gitu ya, jihad itu ya mungkin kayak misalnya bekerja mencari nafkah gitu mungkin Pak Ustadz gitu ya. Bersungguh-sungguh dalam pekerjaan gitu ya. Siapa aja Pak Ustadz? Berarti Ali Imron, Amrozi itu juga beberapa kali bertemu gitu ya? Yang ada di Nusa Kambangan tuh trio itu Mukhlas, Amrozi dan Imam Samudra. Kalau Ali Imron enggak. Oke. Tidak ada di Nusa Kambangan gitu. Ada yang diingat kalau sama mereka? Selain Imam Samudra, obrolan yang diingat? Guyonan Amrozi. Guyonan Amrozi, saya mau nikah lagi. Yang nyarikan istrinya Ustadz Hasan Makarim gitu. Itu di depan pejabat Kakanwil, Kalapas ya. Sampai rame juga itu guyonan itu dianggap serius akhirnya gitu. Itu yang masih saya ingat gitu. Guyonan. Bagaimana suasana di lapas Pak Ustadz? Jika misalnya sudah mengetahui ya kalau misalnya besok ada salah satu rekan mereka yang akan berpulang gitu atau meninggal. Ya, sebelum itu saya sampaikan dulu bahwa apabila ada napi yang akan dieksekusi atau warga binaan pemasaran yang akan dieksekusi, itu saya diberitahu ya. Tetapi saya tidak boleh serta-merta mendekati yang bersangkutan. Kecuali dia yang manggil saya gitu. Ini suasana di dalam lapas terhadap pribadinya ya. Saya cuma lewat di depannya, lewat di sekitarnya. Dia ada di situ, tapi saya nggak manggil dia. Dia juga kerasa itu bahwa dia dalam waktu dekat ada eksekusi gitu pada dirinya. Nah kalau dia manggil saya baru, saya tunggu curhatnya segala macamnya. Baru di situ saya masuk memberi nasihat. Saya tidak manggil dia. Kamu besok dieksekusi nggak begitu? Kamu akan diisolasi nggak begitu? Itu yang pertama yang dikondisikan. Kemudian kalau sudah mau diisolasi, kan ada persiapan isolasi 3x24 jam. Itu biasanya sudah masuk semua napi ke dalam blok, baru dari pihak lapas mengundang yang bersangkutan bahwa beliau akan diisolasi mulai malam ini. Nah, gitu. Berarti 3x24 jam ke depan itu akan ada eksekusi gitu. Oke. Nah, di situ mulai itu saya diperankan untuk mendampingi ke dalam proses isolasi itu supaya tenang, aman, nyaman di situ. Nah, 3x24 jam itu saya terus berdampingan dengan yang bersangkutan. Saya kadang berangkat pagi, pulang malam, siang turun, naik lagi sampai malam baru pulang, terus begitu. Karena yang terdekat dengan beliau itu yang akan dieksekusi adalah saya. Keluarganya kan dibatasi waktunya untuk bertemu. Tapi saya yang paling lama bercengkrama dengan mereka. Nah kalau sudah ada berita suasana aura yang akan, mereka tahu ya, napi itu tahu bahwa tahu dari ya omongan-omongan, dari suasana, dan karena 3x24 jam isolasi itu pasti malam ketiganya ada eksekusi. Nah, mereka prihatin, suasana lebih tenang di dalam ya, lebih ikut prihatin, bahkan mendoakan aktivis masjid, aktivis pengajian, aktivis pesantren di dalam memberikan doa dan spirit untuk yang bersangkutan. Gitu.
Pernah ada nggak sih Pak Ustadz yang nggak jadi ya dieksekusi mati? Ya, itu rombongan terakhir 14 orang yang sudah diisolasi. 14 orang itu diantaranya 4 orang yang beragama Islam. Dari 4 itu ada Freddy Budiman, kemudian yang satu lagi ada Gurdif, orang India. Nah, malam terakhir isolasi itu mau pemberangkatan, yang orang India ini dia beragama Islam. Dia minta diberangkatkan duluan, bilang sama saya. Pak Ustadz, saya minta berangkat duluan. Saya minta berangkat duluan. Saya bilang, Anda jangan bicara seperti itu. Kematian itu hak Allah, bukan hak kita. Dan Anda belum tentu mati malam ini. Subhanallah, ketika ada petugas masuk dalam hujan deras, petir, segala macam, saya dipanggil oleh petugas bahwa Hasan mana? Dampingi Freddy Budiman. Yang lainnya saya dikasih kode kosong begini. Terus saya punya anggap, wah berarti si Gurdip yang minta duluan ini tidak masuk daftar eksekusi malam ini. Betul, dia ditunda. Sampai hari ini masih ada di lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Dan ketika setelah malam itu selesai eksekusi, saya turun ke penyeberangan Sodong, Wijayapura itu. Saya dijegat oleh istri dari yang ditunda itu. Dia pegang tangan saya sekuat-kuatnya. Mana mayat suami saya? Mana mayat suamiku? Dia bilang. Saya bilang, Ibu, suami Ibu masih hidup, tidak jadi dieksekusi. Pak Ustadz, jangan bohongi saya, jangan bohongi saya. Tetap dia nggak yakin. Terus saya yakinkan betul, Ibu besok naik ke Lapas Batu, insya Allah Ibu berjumpa suami Ibu masih hidup. Baru dia tenang. Setelah itu saya turun, kemudian besok saya sudah mulai ditelepon oleh pihak lapas, segera naik lagi ke lapas karena yang ditunda ternyata bukan tenang dan gembira, malah depresi berat. Jadi tugas saya harus recovery mental. Oh, malah depresi berat? Malah depresi berat, malah stresnya. Karena? Ya mungkin dalam pikirannya saya masuk daftar tunggu berikutnya. Oke. Dan harus membangun lagi kekuatan mental yang baru. Jadi butuh pengorbanan pikiran, tenaga mental yang lebih dari yang sebelumnya. Jadi saya datang ke lapas hari berikutnya, mendinginkan, menyejukkan mereka untuk segera bangkit. Dan saya mengatakan pada yang ditunda, jangan kau anggap nemu umur, saya bilang gitu. Mungkin Allah memberi kesempatan bahwa Anda taubatnya masih kurang mungkin. Jadi bersyukurlah, berlaku baiklah ke depannya gitu. Kalau boleh tahu pada saat itu kenapa akhirnya eksekusinya dibatalkan, Pak Ustadz? Kembali ke ajaran Islam khususnya, kalau belum saatnya tidak akan terjadi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa dipercepat, tidak bisa juga ditunda. Kalau sudah saatnya, ya sudah. Tapi kalau belum saatnya ya itu ditunda. Kalau menurut hukum positif mungkin itu ada pertimbangan-pertimbangan yang serius, mungkin belum, masih ada proses hukum, yang masih ada upaya hukum, kita tidak tahu. Ini ngomong-ngomong tentang kematian tadi Pak Ustadz ya, manusia itu kan memang dekat dengan kematian sebetulnya gitu. Tapi pada umumnya manusia nggak tahu kapan mereka akan mati. Betul. Nah, ketika misalnya mereka udah tahu tanggal kapan mereka dieksekusi gitu ya, Iya. apa yang Pak Ustadz lihat dari manusia-manusia tersebut gitu loh? Yang akan dieksekusi. Betul. Ya menunjukkan jujur lah ya. Saya kira semua orang pasti merasakan. Jangankan yang akan dieksekusi, orang yang sakit saja masuk rumah sakit itu atau melihat orang meninggal dunia ada perasaan-perasaan rasa takut ya. Jadi mereka juga begitu, menunjukkan kegelisahan, ya, kegalauan. Dan disitulah perannya pendampingan untuk memberikan support, bimbingan doa, zikir, ibadah, ya, supaya ada penguatan mental pada dia. Perkara dia kuat tidaknya menghadapi itu urusan Allah sebetulnya. Bukan karena hebatnya kita sebagai mendampingi, bukan. Tapi karena kekuatan Allah memberikan hidayah pada dia,
memberikan ketenangan pada dia untuk menghadapi eksekusi. Jadi pada akhirnya memang makin dekat proses itu, makin ada penguatan mental dari hidayah Allah, dari kekuatan Allah, zikir, doa dan ibadah yang menunjukkan ketenangan pada akhirnya, menunjukkan kesiapannya. Jadi mungkin itu ya perbedaannya ya, ketika misalnya udah tahu tanggal eksekusinya kapan gitu ya. Lapas Nusa Kambangan kan juga disebut punya penjagaan yang ketat gitu ya. Betul. Pernah ada nggak Pak Ustadz yang kabur gitu, terus nggak ketangkep gitu? Atau yang kabur dulu deh? Yang kabur ya beberapa kali ya. Dulu zaman Johnny Indo gitu kan. Kemudian ada lagi yang kasus narkoba, ada yang kriminal, ada hukuman mati, ada seumur hidup. Ada yang ketangkep lagi, ada yang tidak ketangkep lagi. Mungkin tidak ketangkep bisa juga meninggal dunia di hutan, atau dia jejaknya kemana kita tidak tahu. Kayak Johnny Indo juga begitu, di hutan. Berjumpa dengan petugas. Di situ ada cerita dari petugas bahwa ketika ada perintah tembak, itu ternyata ada perintah jangan ditembak beliau. Ketika bilang jangan ditembak, Johnny Indo rupanya dapat hidayah dan mendengar suatu suara yang selama ini jarang merasuk jiwanya dia, tapi ketika di hutan tuh merasuk dalam jiwanya, ternyata itu suara azan. Padahal waktu itu belum waktu sholat. Di sini diceritakan ke lapas, dan dia akhirnya memeluk agama Islam. Akhirnya nggak jadi kabur Pak Ustadz? Ya? Nggak jadi Ketangkap kabur? kan? Oke. Menyerahkan diri. Oke. Tapi pernah ada kalau yang kabur berhasil gitu? Yang Pak Ustadz tahu? Yang ada, sampai sekarang nggak ketemu lagi. Ada juga? Ada juga. Yang mana tuh Pak Ustadz kisahnya? Nah, itu kalau nggak salah saat kriminal dan narkoba. Ceritanya boleh diceritain dikit nggak Pak Ustadz? Saya kalau ceritanya mungkin nggak bisa runut ya. Jadi saya dengan si Fulan melarikan diri, yang lain ketangkap, ada satu yang nggak ketangkap, yang kriminal itu. Tapi ada yang narkoba itu ya sudah sampai sekarang nggak ada kabar lagi itu. Tapi ini udah zaman dulu banget ya? Udah lama. Lebih baik jangan kabur gitu ya, karena bakal nambah masalah atau gimana? Ya sebaiknya sebagai orang yang menjalani pidana jangan pernah ada niat kabur gitu kan. Malah gelisah secara psikologis. Dan itulah peran kita membuat pesantren di dalam pembelajaran agama terstruktur ya, pendampingan, individual counseling, ada fokus diskusi grup. Itu membuat mereka menjalani pidana itu enjoy gitu. Percaya diri, ikhlas menerima resiko dari sebuah akibat perbuatan sebelumnya. Pokoknya kalau udah niat kabur itu malah membuat dirinya tidak tenang, tidak nyaman, semua tidak tenang dah. Kalau ada bayang-bayangnya selalu ditangkap kan, Iya, nggak tenang pasti segala gitu. macam, nggak ada jalan lain. berat sebetulnya, pikirannya makin berat karena merencanakan sesuatu yang akan berhadapan dengan risiko baru gitu. Oke. Jadi kita memberi nasihat terus, pokoknya jangan pernah ada niat kabur. Berdoalah, beristighfarlah. Dan ternyata dengan kegiatan keagamaan yang terstruktur, spiritual yang makin kuat, tidak ada niat kabur, mereka banyak berubah dan pulang kampung. Jadi lebih baik ke ya. rumah lebih baik. Mungkin terakhir Pak Ustadz, kalau dari Pak Ustadz sendiri ya, gimana perasaannya ketika melihat murid-murid Pak Ustadz itu akhirnya dieksekusi mati? Ya, saya merasakan bagaimana keprihatinan orang tua dan keluarga yang pertama itu, yang saya bayangkan di situ. Saya sebagai orang lain, ya bukan keluarga, tapi juga saya merasakan keprihatinan. Tapi karena itu sudah menjadi sebuah kepastian hukum positif, dan mungkin menghadapi takdir yang Maha Kuasa, ya hanya tugas saya memberikan support, memberikan dorongan, nasihat, persiapan kematian dengan sebaik-baiknya. Meskipun toh juga kematian hak Allah ada juga yang ditunda. Walaupun sudah diisolasi,
Sudah pada malam terakhir mau pelaksanaan ternyata juga ditunda. Jadi dari 14 rombongan terakhir dari Pribun itu yang ditunda 10 napi. Begitu. Jadi hanya 4 yang dieksekusi malam itu. Yang terakhir eksekusi dari rombongan 14 orang, hanya 4 eksekusi, yang 10 ditunda. Jadi ya sudah, itu keprihatinan. Jadi pembelajaran berharga, ya ibroh juga bagi keluarganya, bagi publik, bagi masyarakat. Jadi jangan gegabah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Supaya apa yang terjadi eksekusi itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Bukan hanya keluarganya, tapi bagi semua pihak. Yang kasus narkoba ya segera hijrah. Makanya saya di dalam penjara, dalam lapas itu ada slogan yang sering saya ungkapkan depan napi itu bahwa hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Jadi kalau mau berubah lebih baik jangan tunggu entar-entaran. Ada momentum berubah lebih baik, segera lakukan. Karena kematian tidak ada yang tahu. Detik berikutnya, menit berikutnya. Karena penyesalan selalu ada di kemudian. Tidak pernah ada riset penyesalan dirubah menjadi duluan. Oke, luar biasa. Jadi jadikan pelajaran lah dari eksekusi mati ini Semua jadi bahwa pelajaran. jangan sampai terulang lagi nih. Gitu. Cukuplah sampai di sini saja. Jangan ada lagi gitu. Dalam perbuatan kejahatan ini akibatnya seperti ini. Gitu. Kalau hewan kauk pernah dengar Pak Ustadz? Katanya itu yang suka makan bangkai manusia itu. Ya, selama ini saya Di Nusa Kambangan. kalau ada eksekusi, ada jenazah yang dimakamkan di Cilacap atau di Nusa Kambangan yang tidak diambil keluarga. Saya ikut proses pemakaman. Artinya berita itu yang saya tahu tidak ada waktu itu. Saya menyaksikan ada mayatnya masuk ke dalam kubur, diratakan, ditutup, selesai. Kalau persoalan ada aura-aura yang makhluk-makhluk lain ya di mana tempat ada itu. Apalagi Nusa Kambangan. Gimana guys? 20.000 komen nih. Gua pergi ke Nusa Kambangan bareng Pak Ustadz nanti ya Pak Ustadz. Siap. 20.000 komen dulu. Jadi intinya Pak Ustadz, seburuk-buruknya orang pasti ada kesempatan kedua ya. Yang Betul. diberikan ke dia. Sejahat-jahatnya mereka. Iya. Jadi kalau ada orang berbuat negatif, jangan divonis dia akan selamanya negatif. Kesempatan bertobat semua pihak. Allah membuka peluang seluas-luas. Tapi kadang bagi kita manusia tuh, mau maafin dia nih kayak, gitu kan. Nggak boleh ya Pak Ustadz. Ya itulah memang sesuatu yang menuju surga Allah itu memang kelihatannya berat. Padahal itu sebenarnya kalau ada tekad yang baik ya, tidak berat sebenarnya memaafkan itu. Jangan kan ayatnya wal afina anin nas, memaafkan manusia, bukan tunggu dia minta maaf. Gitu. Mungkin kita maafkan gitu, tapi jangan kita lupakan gitu. Bisa dan memaafkan itu kan tidak harus di depan orangnya gitu. Ikhlas. Kalau seperti orang yang misalnya orang punya hutang nggak bayar-bayar. Wah ini ada nih. Iya. Iya. Hutang nggak bayar-bayar. Kan ada doanya tuh. Didoain dong yang punya hutang nggak bayar. Jangan sampai kita yang ngutangin, kita depresi. Yang punya hutangnya seneng-seneng aja begitu. Ya Kita doain apa? Doain dia, ya Allah, permudah rezeki yang bersangkutan. Oh. Ya, kemudian berikan dorongan yang bersangkutan dapat rezeki, lunasi hutang sama aku. Yang kedua, andaikan ini rezeki bukan rezekiku di dunia, maka saya jadikan itu amal akhirat saya. Oke. Gitu. Jadi doanya tetap yang baik Pak Ustadz ya. Jadi nyaman kita, nggak stres kan. Kadang-kadang ada orang juga yang saya doain dia deh yang utang gitu. Saya doain jatuh dari motor gitu. Jangan. nggak boleh. Oke, makasih Pak Ustadz ya. Oke, Sudah datang dan Masya Allah, berbagi kisahnya di bahagia sekali. Pokoknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau pengen lihat gue ke Nusa Kambangan, 20.000 komen di bawah. Inilah akhir RJ5. Thank you.